Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 20 akan mempresentasikan artikel yang sudah kami buat menjadi PPT dengan judul Feature Selection Optimization Based on Genetic Algorithm for Superfactor Classification Varieties of Raisin. Next. Ya, perkenalkan, di sini saya Isyana Zarhara dengan NIM akhir 068 dan rekan saya Fariska Zidan Hakiki dengan NIM akhir 009. Nah, sekarang masuk ke pendahuluan. Jadi latar belakang kenapa ada artikel ini adalah yang pertama, komoditas kismis dengan varietas keciman dan besni yang merupakan produk pertanian kering yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar global. Selain itu, ada proses tantangan saat pemilihan varietas kismis secara manual yang membutuhkan waktu lama, biaya tinggi, dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dan yang terakhir, ada solusi menggunakan teknologi yaitu machine learning berbasis fisik komputer yang diperlukan untuk mengotomatisasi klasifikasi secara cepat dan akurat. Nah, di sini ada identifikasi masalah dan tujuan. Di sini masalahnya adalah varietas keciman dan besni ini memiliki fitur fisik seperti ukuran, bentuk, dan tekstur yang sangat mirip sehingga sulit dibedakan secara kasat mata. Dataset fitur seringkali memiliki dimensi tinggi atau atribut yang tidak relevan yang dapat menurunkan akurasi dan memperlambat performa model klasifikasi. Nah, tujuannya dengan menerapkan SVM untuk mengklasifikasi kedua varietas kismis yaitu keciman dan besni dengan mengoptimalkan akurasi model dengan menyaring atribut terbaik menggunakan genetik algoritma sebagai metode seleksi fitur. Baik, selanjutnya yaitu dasar teori. Secara besar, dasar teori ini ada tiga. Yang pertama yaitu data mining, yang kedua yaitu support vector machine atau SVM, dan yang ketiga adalah genetic algorithm atau GA. Yang pertama yaitu data mining. Data mining adalah proses menemukan pola dan korelasi dalam kumpulan data besar untuk memprediksi hasil. Teknik ini digunakan untuk memecahkan masalah prediksi, klasifikasi, dan segmentasi. Pada penelitian ini, fokus data miningnya yaitu pada klasifikasi varietas kismis menggunakan SVM yang dioptimasi dengan GA. Yang kedua yaitu support vector machine atau SVM, merupakan algoritma supervised machine learning berdasarkan teori pembelajaran statistik. SVM ini mencari hyperline optimal yang memisahkan kelas-kelas data dengan margin maksimum. SVM ini efektif untuk data sampel kecil, data non-linear, dan data berdimensi tinggi, serta performa terbaik di antara 6 algoritma dalam penelitian ini. Yang ketiga yaitu ada genetic algorithm atau GA. GA ini terinspirasi dari proses evolusi biologis yang digunakan sebagai metode seleksi fitur untuk meningkatkan performa klasifikasi SVM itu sendiri. Terdapat tiga operasi utama dalam GA, yaitu selection, merupakan individu terbaik dipilih berdasarkan fungsi fitness untuk diwariskan ke generasi berikutnya. Kemudian ada crossover, yaitu dua induk digabungkan yang menghasilkan dua solusi anak yang mewarisi karakteristik terbaik dari keduanya. Dan yang terakhir ada mutation, yaitu mengubah fitur secara acak untuk menjaga keberagaman populasi dan mencegah konvergensi prematur. Oke, next yaitu metodologi penelitian. Dalam penelitian ini yang pertama yaitu ada identifikasi masalah, yaitu menentukan model algoritma yang tepat untuk membantu para ahli dalam mengklasifikasi varietas kismis, kecimen, dan besni. Yang kedua ada data collection, yaitu pengumpulan data dari dataset publik yaitu Raisin dataset yang didapatkan dari repositori uji machine learning tahun 2021. Untuk detailnya nanti akan dijelaskan pada bagian dataset. Kemudian yang ketiga ada data preprocessing. Jadi data diperiksa untuk menemukan nilai yang hilang seperti missing value dan menghapus data duplikat. Kemudian dilakukan normalisasi menggunakan metode Z transformation agar variabel atribut memiliki rentang nilai yang sama yaitu antara 0 hingga 1. Yang keempat yaitu ada data validation. Data dibagi menjadi data latih dan data uji, training data dan data testing gitu. Menggunakan metode cross validation untuk menentukan performa model terbaik dan split validation untuk menguji model tertentu. Oke, yang kelima yaitu compression of algorithm. Penelitian ini membandingkan 6 algoritma klasifikasi yaitu ada naive Bayes,
KNN, Decision Tree, Neural Network, SVM, dan Random Forest untuk mengetahui algoritma mana yang memiliki akurasi paling baik. Yang keenam yaitu Support Vector Machine. Berdasarkan tahap perbandingan sebelumnya, SVM ini terpilih sebagai model terbaik. Jadi model SVM ini kemudian diuji menggunakan rasio split 0,5 hingga 0,9. Yang ketujuh itu ada comparison of optimal algorithm. Peneliti membandingkan fitur optimasi yaitu optimize selection dan optimize weight dengan memanfaatkan tiga algoritma tambahan, yaitu ada genetic algorithm, backward, dan forward. Dia digunakan untuk menyeleksi fitur-fitur yang paling relevan guna meningkatkan akurasi keberhasilan prediksi. Yang kelama yaitu evaluation, yaitu evaluasi. Tahap terakhir yaitu membandingkan nilai akurasi dan area under the curve atau AUC antara algoritma SVM standar dan SVM yang dioptimasi dengan GA. Peneliti menggunakan uji T dua sampel berpasangan yaitu pair to sample for mean t-test untuk menganalisis signifikansi perbedaan hasil sebelum dan sesudah proses optimasi. Selanjutnya yaitu ada gambaran umum tentang metodologi yang penelitian ini. Yang pertama, pada kotak ini, SVM ini ada data raisin, kemudian di generate training gitu untuk induknya, kemudian dilakukan pre-processing, dibagi split data antara training dan testing, kemudian dilakukan juga training ini SVM gitu. Nah, dari SVM ini didapatkan hasil akurasinya, kemudian dilakukan setelah data training diperoleh, dilakukan testing menggunakan data testing, kemudian diperoleh hasil dan dilakukan evaluasi. Apakah hasilnya baik? Jika tidak, maka dioptimasi menggunakan genetic algorithm. Di sini genetic operation crossover, the mutation and selection. Kemudian dilakukan generate feature kromosom gitu dan dilakukan populasi lagi, diulangi lagi di bagian sini dari awal apakah hasilnya sudah baik. Jika lebih baik dan emang terbaik, diperolehnya best accuracy gitu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada penjelasan singkat tentang dataset. Sumber datasetnya adalah dataset varietas kismis, recent dataset dari UCI Machine Learning Repository. Di sini ada sekitar 7 fitur dan satu kelas label. Yang pertama, nah, atributnya ada area, yaitu jumlah total pixel yang berada di dalam area batas luar butir kismis. Atribut ini merepresentasikan ukuran atau volume fisik dari kismis secara dua dimensi. Yang kedua ada major axis length, panjang garis lurus terpanjang yang dapat ditarik membelah butir kismis. Atribut ini menunjukkan panjang maksimal dari kismis. Lalu ada minor axis length, kebalikannya yaitu panjang garis lurus terpendek yang membelah butir kismis. Atribut ini menunjukkan lebar dari kismis. Selanjutnya ada eccentricity, ukuran kelonjongan atau keovalan dari bentuk kismis. Nah, semakin mendekati 0 nilainya, bentuknya semakin bulat sempurna. Dan semakin mendekati 1 nilainya, bentuknya semakin lonjong. Lalu ada convex area, yaitu jumlah piksel dari cangkang konveks terkecil yang dapat membungkus seluruh area butir kismis. Ini digunakan untuk melihat tingkat kerapatan struktur luar kismis. Lalu ada extend, nilai rasio antara jumlah piksel area kismis dengan total piksel kotak pembatas yang mengurung kismis. Lalu ada perimeter, panjang seluruh garis batas luar atau keliling dari butir kismis yang dihitung berdasarkan jarak antara piksel di sepanjang tepian kismis. Dan yang terakhir ada kelasnya, yaitu variabel target atau label yang akan ditebak oleh model SVM. Nilainya ada dua, yaitu varietas kecimen atau BESNI. Nah, di sini ada deskripsi informasi dari datasetnya, ada pakai fungsi dfinfo. Di sini ada total kolomnya 8 dari area sampai kelas. Terus ada 900 baris dari 0 sampai 899. Di sini ada beberapa tipe data yaitu float sebanyak 5 atribut, lalu ada integer sebanyak 2 atribut, dan juga string sebanyak 1 atribut yaitu kelas-kelas sendiri. Oke, next. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.